Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah dalam motivasi employee, untuk memotivasi karyawan ada juga teori X dan teori Y. Teori X mengatakan bahwa employee, karyawan itu tidak suka kerja. Dan mereka itu orangnya malas-malasan, menghindari tanggung jawab, dan kalau bisa menghindari pekerjaan. Nah, implication-nya, akibatnya adalah supervisor tidak bisa mendelegasikan tanggung jawab. Itu teori X ya, ini outdated, sudah lama. Tapi ada dulu teori seperti ini. Dan tentunya ini tidak berlaku umum, toh ya kalian pasti tahu. Tapi ini ada dulu teori seperti ini. Nah, teori Y adalah employee, karyawan itu mau bekerja dan mereka malah mau mendapat tanggung jawab lebih. Nah, di sini supervisor harus, bukan lagi bisa, tapi harus mendelegasikan tanggung jawab karena memberikan tanggung jawab itu akan memuaskan dan memotivasi karyawan. Nah, kemudian ada juga yang namanya teori Z. Ini berdasarkan dari style management orang Jepang yang memperbolehkan semua karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, partisipasi ini dianggap akan meningkatkan kepuasan terhadap pekerjaan karena karyawan jadi lebih banyak tanggung jawabnya karena dilibatkan. Nah, ini memakai deskripsi pekerjaan yang tidak terlalu terspesialisasi. Dan hal ini membantu karyawan untuk mengembangkan skill pekerjaan yang berbeda dan punya perjalanan karir yang lebih fleksibel. Nah, ini teori X, teori Y, teori Z ya tentu tergantung dengan sikonnya ya, tidak berlaku umum bahwa semua karyawan seperti ini, semua karyawan seperti ini. Ada karyawan yang cocok dengan teori X, ada juga yang sesuai dengan teori Y, ada juga yang seperti teori Z. Jadi memang bermacam-macam tergantung dari sikonnya. Nah, namanya teori ini ada banyak. Ada lagi yang namanya expectancy theory, di mana usaha karyawan itu dipengaruhi dari expected outcome-nya, dari outcome yang mungkin terjadi atau reward jika melakukan hal-hal berikut. Ya, saya lanjut. Jadi, usaha karyawan itu dipengaruhi dari expected outcome kalau dia melakukan usaha-usaha ini. Kalau goals-nya, tujuannya itu bisa dicapai, achievable, dan ada reward-nya yang orang coveted, yang orang pengen, yang orang jadi mau ambil. Kemudian kalau karyawan itu punya kepercayaan yang kuat bahwa mereka percaya bahwa mereka ada kesempatan untuk mendapatkan reward tersebut. Nah, reward yang memotivasi itu susah untuk ditawarkan kalau outputnya tidak bisa diukur. Jadi kita harus punya pengukuran target yang jelas supaya kita bisa kasih reward yang jelas. Kalau di awang-awang targetnya ya orang tidak tahu. Dia bilang pokoknya ini yang tadi ya. Pokoknya harus dapat jual yang banyak. Ya jual yang banyak itu berapa? 1 juta, 10 juta, 1 miliar, 10 miliar, berapa gitu. Jadi harus spesifik supaya orang tahu berapa targetnya, bukan cuma sekedar banyak. Makanya kalau kalian kerja nanti, perusahaan-perusahaan itu menetapkan target, biasanya ya umumnya ya ada peningkatan beberapa persen atau kesalahan 0 atau ya pokoknya dalam bentuk, jadi bisa diukur. Jadi dia uh, memenuhi smart objektif begitu. Kemudian ada teori ekuitas di mana kompensasi harus equitable atau sesuai porsi dari kontribusi setiap karyawan. Nah, jika karyawan percaya bahwa mereka dikompensasi dengan baik, maka mereka bisa request kompensasi yang lebih besar lagi atau mereka minta kenaikan. Nah, kalau kompensasinya tidak dinaikkan, bisa saja karyawan itu jadi mau menurunkan kontribusinya atau dia bisa mulai turun motivasi kerjanya atau malah bisa sampai minta keluar gitu. Nah, karyawan menjadi tidak puas dengan pekerjaannya kalau mereka merasa bahwa mereka tidak mendapatkan kompensasi yang sepadan. Kalau kalian nanti belajar SDM atau kita belajar kasus-kasus lebih lanjut, itu kan ada banyak kasus di mana
orang-orang yang baru lulus S1 tapi dia merasa pantas untuk mendapatkan gaji 7 juta, 10 juta, jauh di atas UMR begitu ya, karena berbagai hal lah kalau kalian lihat banyak kasusnya. Nah, tapi ya kita harus lihat dulu apakah memang dia pantas mendapatkan hal itu, dia punya pengalaman enggak, skillnya bagus enggak, networknya bagus enggak gitu. Tidak bisa cuma tuntut-tuntut gaji tinggi tapi tidak berkontribusi sesuai dengan jumlah yang diharapkan gitu. Kalau gajinya tinggi ya kontribusinya juga harus sangat bagus. Kemudian karyawan bisa menjadi tidak puas dengan pekerjaannya kalau itu tadi ya mereka tidak dikompensasi dengan baik. Nah, supervisor bisa menghindari ketidakpuasan kerja ini dengan memberikan kompensasi yang sesuai. Gitu. Kemudian ada banyak sekali teori, ada juga teori reinforcement, di mana reinforcement atau dorongan itu mempengaruhi perilaku. Ada dorongan positif, ada dorongan negatif. Dorongan positif, kita lihat dorongan positif itu seperti memberikan reward kalau performance-nya bagus. Reinforcement negatif itu kalau kita kasih konsekuensi yang tidak enak atau misalnya dapat SP atau ditegur kalau kinerjanya jelek begitu, atau biasa juga di perusahaan-perusahaan orang dibikinkan ranking sales. Jadi misalnya punya 100 sales atau 50 salesman. Ranking 1 siapa? Dibikinkan grafiknya. Jadi orang semua bisa membandingkan dirinya. Jadi orang-orang yang malas-malasan kerja, kentara sekali di situ, walaupun tidak ditegur atau walaupun tidak ini secara tidak langsung pasti dia malu-malu tuh kalau ada papan yang memperlihatkan bahwa wah kinerjanya jauh lebih rendah dibanding teman-temannya gitu. Nah, itu ada dorongan negatif, ada dorongan positif. Nah, ini menjadi motivasi untuk karyawan. Nah, bisa juga tidak ada dorongan, jadi ya kalau bagus kinerjamu tidak ada reward, jelek kinerjamu tidak ada juga yang peduli gitu. Nah, itu kan motivasinya, tidak ada motivasi ya buat karyawan kalau seperti itu. Motivational guidelines, kalau kepuasan karyawan naik, maka mereka bisa menjadi lebih produktif. Jadi, secara umum untuk menghindari ketidakpuasan kerja, ya kita harus memastikan bahwa karyawan itu dikompensasi sesuai dengan kontribusinya. Nah, tapi walaupun karyawan itu sudah kok dikompensasi dengan baik, bisa saja mereka masih tidak puas. Misalnya, wah gajinya sih bagus, tapi culture-nya ndak enak, atau ndak ada temannya, atau pekerjaannya kurang menantang gitu. Jadi kalau tidak dipenuhi hal-hal dari segi sosial, tanggung jawab, dan kebutuhan aktualisasi dirinya ya bisa saja dia tetap merasa tidak puas. Kemudian karyawan mungkin bisa dimotivasi kalau mereka percaya bahwa itu untuk mencapai level kinerja yang diinginkan itu ya worth it gitu, ada desirable reward-nya. Bagaimana caranya menaikkan kepuasan dan motivasi kerja? Ya, kita bisa bikin program-program, bagaimana caranya supaya orang menjadi lebih puas, apakah dinaikkan otonominya, kemudian memberikan program kompensasi yang cocok dengan sistem merit atau across the board system, atau rencana-rencana insentif. Jadi banyak orang ya mungkin gajinya nggak naik, tapi dicicilkan mobil misalnya, dibantu cicilan rumah misalnya. Itu banyak di perusahaan-perusahaan swasta itu jadikan seperti itu. Bahkan kalau di ya swasta ataupun negeri biasa kalau dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, padahal belum kerja berapa lama tapi langsung dapat gitu ya, karena mungkin pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, ada yang langsung baru masuk langsung dapat mobil dinas, rumah dinas. Ya bisa saja kalau memang dia dianggap pantas untuk mendapatkan hal itu. Biasanya misalnya, bagaimana caranya supaya orang mau kerja di Vale, di Sorowako? Tidak cukup dengan cuma gaji yang tinggi. Orang maunya dikasih rumah dinas juga, karena siapa mau kasih habis gajinya? Bangun rumah di daerah kalau belum tentu tinggal di situ seumur hidup, toh nggak bisa diwariskan ke anak-anak. Dibikinkan ini. Bagaimana lagi cara motivasinya? Bikinkan mes-mes karyawan yang ada kantinnya. Ada fasilitas cleaning service buat mes karyawan. Hal-hal seperti itu bisa menjadi motivasi buat karyawan, kompensasi yang ini.
Nah, mengembangkan rencana kompensasi yang bagus, ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, kita harus menyesuaikan antara rencana kompensasi dengan tujuan bisnis ya. Kemudian menyesuaikan kompensasi dengan uh, tujuan karyawan secara spesifik. Kemudian menetapkan target yang achievable, yang bisa diraih, yang memang mungkin masuk akal diraih oleh karyawan. Kemudian meminta pendapat karyawan tentang rencana kompensasi. Jadi kita tidak bisa, bukan tidak bisa sih, sebaiknya jangan cuma bilang, pokoknya gajimu segini gitu. Bicarakan dengan karyawan. Kamu mau nggak kalau dikasih gaji kayak gini? Kamu maunya berapa? Nah, tapi ya di situ ada proses negosiasi. Pasti karyawan minta macam-macam, tapi dia bisa kayak gini. Jadi kayak ada cerita teman saya pindah dari Makassar ke Jakarta, dapat posisi yang lebih bagus. Tapi ketika dia negosiasi dengan HR, jadi dia bilang, nggak apa-apa gaji saya naiknya nggak usah terlalu besar, tapi bisa nggak saya dibantu DP rumah gitu. Oh ya udah, jadi kau punya gaji untuk beberapa bulan ke depan, kita bayar apa? Kita potong memang begitu. Jadi supaya dia jadi bisa dibantu bayar DP rumah di Jakarta. Nah, itu kan salah satu teknik untuk negosiasi dan itu bisa saja dilakukan, terutama kalau kamu sudah kerja lama, kamu memang kinerja bagus. Nah, gitu. Jadi ada macam-macam hal yang bisa dilakukan untuk membuat karyawan termotivasi untuk kerja dan puas bekerja di situ. Nah, kemudian caranya yang lain supaya karyawan puas dan termotivasi kerja, ya kita bisa juga memberikan jadwal kerja yang fleksibel ya. Jadi sekarang kan sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang memfleksibelkan jam kerjanya. Oh ya udah nggak apa-apa masuk jam 10 tapi pulangnya jam 6 ya, bukan jam 5 gitu. Atau oh iya, apa namanya, bahkan di beberapa startup saya dengar di Jakarta, anak-anak muda itu boleh masuk jam 12, boleh. Tapi ya pulangnya jam 8, setengah 9 gitu. Tapi mereka bilangnya enggak apa-apa, saya menghindari jam macet. Nah, jadi atau bisa kerja seperti work from home. Kalau sekarang ya memang mungkin banyak yang wajib ya, tapi dulu-dulu itu ya bisa diinikan. Oh ya silahkan kamu mau kerja dari mana, yang penting pekerjaanmu selesai. Itu ini. Nah, kemudian untuk memotivasi karyawan juga, kita bisa melakukan program-program yang melibatkan karyawan. Misalnya ketika kita mau memperbesar job enlargement ya, memperbesar tanggung jawab karyawan, ini adalah sebuah program di mana kita memperbesar tugas yang dikasih ke karyawan. Ya, biasanya kalau tambah banyak tugasnya, kompensasinya juga lebih bagus. Atau kita membuat pengayaan pekerjaan, job enrichment, di mana kita meningkatkan variasi dari tugasnya atau kita meningkatkan otonominya. Jadi dia bosnya tidak terlalu harus perhatikan dia, tapi dia diberi kepercayaan lebih besar untuk bekerja. Bisa juga dilakukan job rotation. Jadi secara periodik karyawan itu dirotasi. Jadi dia tidak di satu posisi tertentu atau di satu kota tertentu, tapi dia dirotasi kemana-mana. Gitu. Nah, kita lihat dari survei yang di sini, karyawan itu ternyata, apakah karyawan mau mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam keputusan-keputusan bisnis. Ternyata sebagian besar karyawan mau mempunyai ikut terlibat dalam keputusan bisnis perusahaan. Nah, banyak juga yang bilang, tidak mau Ji, atau saya malah tidak mau terlibat lagi. Maksudnya saya mau kerja saja. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi kita lihat dari surveinya, di bisnis kecil karyawan itu mau mendapatkan dia mau ikut berpengaruh lebih besar. Empowerment, empowerment itu adalah bagaimana kita membuat karyawan menjadi lebih berani, lebih percaya diri untuk terlibat. Ada empowerment and participative management. Jadi kita memperbolehkan karyawan untuk terlibat, untuk mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan atau dilibatkan dalam teamwork ya, di mana kita bisa melakukan manajemen buku terbuka, jadi kita transparan, terus kita juga mengedukasi karyawan dan melakukan empowerment, kita memberdayakan karyawan gitu. Jadi ketika ada keputusan-keputusan besar, sebelum di launching ditanya, menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Dari senior management
manajemen level atas ke karyawan.